Di negeri kita ribuan orang turun ke jalan, dia mah anteng-anteng saja, apalagi cuma satu orang. Tapi udahlah, apa yang kita ragukan terhadap Islam itu apa? Kalau bukan karena kebodohan kita memahami Islam secara utuh. Tapi kalau ulama meleset sedikit saja dia punya cakap, ciduk sudah, radikal tuh ulama. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, ini presiden ini, setelah wafat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali penggantinya. Kita melihat keadilan Islam, jangan melihat dari muslimnya. Kalau kita melihat muslim, banyak muslim tak benar, Pak, Islam itu tak beres, Pak, banyak muslim mabuk. Jangan melihat Islam dari muslimnya. Pak, ada orang Islam, Pak, teler, maling, Pak, yaitu individunya. Tapi lihatlah Islam dari sumbernya, Quran dan hadis. Ali bin Abi Thalib, Bapak, kita simak baik-baik. Kehilangan baju perang. Bapak kalau punya baju hitam, baju kotak-kotak ini kan, baju merah atau baju apa saja, Bapak tentu paling kenal. Baju kita ini kancingnya yang ini hilang satu, yang ini ada tai lalatnya, umpamanya. Oh, yang ini kemarin kena tinta. Oh, yang ini kena rempah, kuah rempah rendang, umpamanya kita makan rumah makan Padang. Kita hafal tuh, ya kan? Begitu, karena pakaian kita. Ali kehilangan baju 3 hari sudah, baju perang. Ali ini presiden ini, jalan di sepanjang jalan, dilihatnya ada baju perang dia di jemurannya orang Yahudi. Ali datang, hei Yahudi, ini baju perang siapa? Apa jawaban Yahudi itu? Hei Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, ini rumahku, halamanku, tentu yang ku jemur ya pakaianku. Jawabannya itu loh, ketus. Kira-kira kalau kita punya presiden dijawab begitu, itu tidak lama datang Densus, datang BIN, udah keciduk, udah dah, Ustadz radikal, ya kan? Ali senyum, ya oke, kalau begitu kita berperkara di pengadilan. Tidak marah tuh. Kalau begitu kita berperkara di pengadilan. Ini Yahudi sudah menyimpan nih. Waduh, satu catatan yang pertama, baru ini nih gua dapat, ada presiden ngajak berurus hukum di hadapan pengadilan yang tidak mungkin ada di negara kafir. Kenapa? Ini hakim dia yang bayar, mesti dia menang. Dan tidak mungkin presiden kan mau bertarung dengan warga sipilnya, tinggal ambil saja sudah beres, paksa saja, itu kan dia presiden. Tapi indahnya Islam yang pertama, kata Yahudi ini, dia mengajak aku berperkara, biarlah hukum sebagai pemutus perkara. Subhanallah, ini adilnya Islam. Berangkatlah dia sampai di pengadilan. Orang Yahudi ini cerdas, karena memang sejarah mencatat laqad faddalna bani Adam, mereka diutamakan oleh Allah, otaknya, intelektualitas mereka, scientification mereka ahli. Ini orang-orang barat Yahud. Sampai di pengadilan, Imam Ali presiden mengucapkan salam di depan pengadilan, masuk pintu, ini orang penuh dah, assalamualaikum, presiden berperkara. Orang Yahudi ini kaget, waalaikumsalamnya rame, tapi tidak ada yang berdiri. Kalau ini raja kafir, pikirnya Yahudi, raja-rajaku, pasti semua orang dikawal pengawalnya presiden, semua berdiri berjabatan tangan. Ini tak ada, satu pun tak ada yang jabatan tangan. Tiba-tiba hakim hanya nunduk dan silakan duduk ke tempat orang yang sedang berperkara. Mulailah perkara demi perkara dipanggil, sampailah kepada perkara presiden ini, kehilangan baju perang. Duduklah Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai Amirul Mukminin, apa perkara yang hendak engkau tuntut di pengadilan ini? Wahai raja, aku menuntut baju perangku yang hilang 3 hari yang lalu. Aku mendapatinya ada di rumah si Fulan bin Fulan ini. Apa jawabannya? Kata hakim, wahai Ali, apa kau punya saksi? Punya, wahai hakim. Berapa engkau punya saksi? Karena ini baju pribadiku, maka aku punya saksi 3 orang, yaitu Fatimah istriku dan 2 putraku Hasan dan Husain. Lalu kata hakim, anak tak boleh jadi saksi buat ayahnya, sebagaimana ayah tak boleh jadi saksi dalam Islam buat anaknya, maka tak boleh, berarti anakmu gugur sudah. Fatimah boleh, ya kan, karena seburuk-buruknya anak dia tetap sayang orang tuanya, seburuk-buruknya orang tua sayang sama anaknya, kan begitu. Nah, itu pepatahnya Islam ya. Jadi istrimu boleh, tetapi dalam Islam perempuan tak boleh jadi saksi kalau tidak 4 orang. Kau cari 3 lagi di mana? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tak ada, wahai hakim, cuma 3 orang itu yang tahu. Kata hakim, kalau begitu Yahudi itu menang perkara ini dan baju itu miliknya. Berdiri itu hakim, salaman, pulang. Baru hakimnya ikut bersama Ali bin Abi Thalib.
Si Yahudi nanya, presiden, selesai ini perkara, sudah. Baju ini punya kamu, udah selesai, beneran punya saya, benar. Ini Yahudinya dalam hatinya, dua sudah. Aku menang perkara lawan presiden. Kalau di negeri kita ribuan orang turun ke jalan, dia mah anteng-anteng saja, apalagi cuma satu orang. Kita tidak usah bahas itu, ya kan? Tapi udahlah, apa yang kita ragukan terhadap Islam itu apa? Kalau bukan karena kebodohan kita memahami Islam secara utuh. Selesai? Belum. Selesai berperkara, salaman, jabatan tangan, pulanglah Amirul Mukminin. Kemudian yang terakhir, lalu kata Amirul Mukminin, Presiden Ali bin Abi Thalib, baju ini milikmu, pulanglah dia. Hakim itu ngobrol sama Ali bin Abi Thalib, ente sih bawa perkara kagak ada saksi, agama kita kagak bisa bela. Kalau ente nggak punya saksi, sekalipun ente nabi khalifah nggak bisa dibela, karena kita punya patokan benar salah. Pulang, selesai. Tidak lama ini Yahudi datang kepada Ali bin Abi Thalib, ishhad bi annil muslim, saksikan wahai Amirul Mukminin, aku masuk Islam sekarang. Kenapa kau masuk Islam? Aku sebenarnya yang mencuri bajumu 3 hari yang lalu. Aku ingin melihat, benarkah agamamu ini agama yang benar, dan aku mendapatinya dari kisah-kisah tadi, bagaimana seorang presiden berperkara dengan rakyatnya, dan pada puncaknya aku yang menang dan presiden itu kalah. Dan aku melihat bagaimana adilnya hukum Islam, dan aku melihat bagaimana syariat Allah itu ditegakkan dan tidak memandang dia Yahudi dan dia Muslim. Jika benar tetap benar, salah itu salah di hadapan hukum Islam. Aku sekarang masuk Islam. Indahnya Islam di tangan orang yang memahami Islam. Tapi di tangan orang yang bodoh, kita lihat televisi itu, ada yang bergelar Abu Fulan, Abu dan sebagainya, sampai sekarang dilaporkan, tak ada yang tahu, ya kan? Tak ada yang tahu tuh. Oh, menangkapnya lah yang susah. Ada kasus korupsi sampai sekarang. Negara punya alat sedemikian rupa, kata kita kalau boleh pakai istilahnya Rocky Gerung. Sampai ini hari ini semua alat negara apa yang tidak dipunya, hanya untuk menangkap seorang buron bernama Harun Masiku, kita tak bisa tangkap. Tapi kalau ulama meleset sedikit saja dia punya cakap, ciduk sudah, radikal tu ulama. Maka saya hanya pesan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kepada konsep Al-Quran, kembali kepada sunnah adalah jawaban dari semua problem yang kita hadapi saat ini.